وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir ini tanggal 8 Rabiul Awal 1442. Dan kita sudah sampai pada hadis 326. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu tunaikanlah sa'an satu sa' min ta'amin dari makanan fil fitri pada Idul Fitri. Hadis ini sahih, didhaifkan Suyuti, tetapi hadis ini memiliki syawahid sehingga menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk zakat fitrah itu ketetapan yang dikeluarkan berapa sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu sa'. Hanya satu sa' ini karena dia adalah takaran, maka diperselisihkan oleh para ulama kalau dibuat menjadi timbangan berapa kilo. Yang masyhur bagi kita satu sa' adalah 2,5 kilo. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan satu sa' itu 2,4 kilo. Tapi untuk mempermudah kemudian jadi 2,5 kilo. Tadi saya temukan dalam bukunya guru saya Syekh Hasan Al-Kaf dalam kitabnya Taqrirat bahwasanya satu sa' itu adalah 2,8 kilo. Jadi ringkasnya para ulama pun berselisih pendapat satu sa' ini kalau dikilokan jadi berapa. Itu sebabnya karena sa' adalah takaran asalnya, bukan timbangan. Maka kalau mau diubah kepada timbangan, ini tentu saja ada perbedaan pendapat di dalamnya. Karena itu paling bagusnya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ini yang paling banyak. Lebih banyak lebih baik. Tapi seandainya kita keluarkan yang minimalis tadi ya, 2,4 kilo sudah sah, karena itu juga pendapat para ulama-ulama kita. 327, addu tunaikanlah haqqal majalis, haknya majelis-majelis. Apa saja? 1. Ulkurullaha katsira, zikirlah kepada Allah yang banyak. 2. Ursyudus sabil, berilah petunjuk kepada jalan, maksudnya orang yang bertanya tentang jalan, yang tidak tahu arah jalan. Yang ketiga, ghuddul absar, tundukkanlah pandangan. Hadis ini sahih. Jadi majelis itu ada kewajibannya. Dan ini tidak hanya majelis di pinggir jalan, sebagaimana dalam hadis yang lain, su'udat. Kalau su'udat itu kan majelis pinggir jalan. Nah, di sini majelis semuanya, al-majalis, termasuk majelis kita sekarang ini. Maka kewajiban majelis salah satunya apa? Uzkurullaha katsira, zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. 328, addu tunaikanlah al-azaim, kewajiban. Waqbalu, dan terimalah ar-rukhas, rukhsah. Wada'un nas, dan tinggalkanlah manusia. Faqad kufitumuhum, maka sungguh kalian akan dicukupi dari keburukan mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau Allah mewajibkan sesuatu yang disebut azimah, maka harus kita lakukan. Misalnya salat 5 waktu. Kalau Allah memberikan rukhsah, maka hendaklah kita terima, meskipun tidak wajib kita melakukannya, tapi menerimanya harus. Menolak nggak boleh. Misalnya salat jamak karena hujan, nah ini adalah rukhsah, harus kita terima, wajib kita terima, tetapi pengamalannya terserah, mau diamalkan atau tidak diamalkan nggak ada masalah. Tetapi kalau menerimanya harus menerima, tidak boleh menolak, tidak boleh mengatakan nggak ada itu salat jamak motor, padahal hadisnya ada, nah nggak boleh. Yang dimaksud da'un nas, meninggalkan manusia, itu maksudnya adalah tidak banyak bergaul dengan manusia. Nah, kalau kita tidak banyak bergaul dengan manusia, maka kita dijamin kufitumuhum, akan tercukupi dari keburukan mereka. Karena yang namanya bergaul pasti ada gesekan. Yang namanya bergaul pasti ada singgungan. Nah, singgungan itu menyebabkan adanya nanti keburukan-keburukan atau gesekan-gesekan antar manusia. 329, adimu, selalulah melakukan al-hajja wal umrata
Fa innahuma, karena sesungguhnya haji dan umrah yang fiyani melenyapkan al-faqra wa dzunub, fakir dan dosa, kama sebagaimana yang fi melenyapkan al-kiru, ububannya atau alat ububannya pandai besi, khabathal hadid, akan karatnya besi. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya melakukan beberapa kali haji dan umrah. Jadi bukan sesuatu yang makruh seperti ini. Sudah pernah haji, sudah pernah umrah, tetapi mengulang-ulang terus, gak ada masalah. Nabi saja memerintahkan. Dan fungsinya dua: satu, fakir lenyap, dosa lenyap. Karena sebagaimana dalam hadis yang lain, satu umrah sampai umrah berikutnya, maka dosa-dosa antara keduanya semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Ramadan berikutnya, sama dengan Jumat berikutnya, sama dengan salat salat fardu dengan salat fardu berikutnya. Ini semuanya adalah menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. 330. Idza ataakallahu malan, apabila Allah memberikan kepada engkau harta, falyura, maka hendaklah terlihat atharu ni'matillahi alaik, bekas dari nikmat Allah kepada engkau, wa karamatihi, dan juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Hadis ini sahih. Hadis ini sama dengan hadis berikutnya 331, idza ataakallahu malan, kalau Allah memberikan kepadamu harta, falyura alaik, maka hendaklah harta itu terlihat padamu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu, suka, ayyara, untuk melihat atharahu, bekasnya nikmatnya, ala abdihi, kepada hambanya, hasanan, dalam keadaan baik. Wala yuhibbu, Allah tidak menyukai al-bu'sa, kefakiran, maksudnya menampakkan kefakiran. Wala, dan tidak pula at-taba'us, menampak-nampakkan kefakiran. Jadi menampakkan kefakiran Allah tidak suka, menampak-nampakkan apalagi. Hadis ini maksudnya adalah, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, hendaklah nikmat itu kita gunakan. Dulu kita miskin, pakaiannya sederhana sekali, kelihatan sangat miskin. Sekarang Allah sudah berikan bisnis kita lancar. Nah, pakaiannya harus berubah, jangan seperti dulu lagi. Karena kalau masih seperti dulu, teman kita ketemu kita menganggapnya masih miskin, kasih sedekah, padahal duitnya sudah banyak. Nah, maka kita tampakkan bahwa kita sudah tidak miskin seperti dulu lagi, supaya orang-orang tidak susah kalau melihat kita. Jadi jangan menyusahkan orang lain dengan melihat kita kelihatan miskin. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagian orang bingung untuk menggabungkan dengan hadis yang lain, di mana kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Al-badzadzatu minal iman. Al-badzadzah termasuk iman. Apa itu badzadzah? Badzadzah itu kondisi yang sangat sederhana, pakaian sederhana, kendaraan sederhana, apapun sederhana, itu namanya badzadzah, termasuk iman. Nah, untuk menggabungkan antara dua hadis tadi, para ulama mengatakan yakhtalifu biikhtilafil ashkhas. Nabi itu menyampaikan hadis sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Kalau ada sahabat Nabi yang suka mewah-mewah, maka Nabi sampaikan hadis ini, al-badzadzatu minal iman. Iman enggak seperti ini. Kamu suka mewah terus, baju gonta-ganti padahal masih bisa dipakai, kemudian dimubadzirkan. Enggak seperti itu. Al-badzadzah. Motor masih bagus, ya sudah, pakai terus saja, nggak ada masalah. Jangan gonta-ganti untuk menampak-nampakkan kekayaan, nggak benar seperti itu. Nah, sementara kalau ada orang yang sukanya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat compang-camping bajunya, nah, dinasihati dengan nasihat yang pertama tadi. Jadi ini sesuai dengan kondisi masing-masing manusia nasihatnya. 332. Idza akhar rajulu, apabila seseorang itu mempersaudarakan ar-rajula dengan saudara yang lain, falyas'alhu, maka hendaklah dia bertanya kepadanya, anismi, tentang namanya, namamu siapa, wasmi abi, nama bapaknya siapa, wa mimman huwa, dari kabilah mana dia, ya, dari desa mana dia. Mimman ini bisa tempat, bisa kabilah. Kalau kabilah berarti kabilahnya kabilah fulan siapa, kalau desa apa. Fa innahu, karena sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan tersebut ausalu, lebih menyambung, lil mawaddah, terhadap kecintaan. Hadis dhaif.
Hadis ini semakna dengan hadis setelahnya. Idza akhaita rajulan, apabila engkau itu mempersaudarakan dengan seseorang, fasalhu, maka bertanyalah dia, tanyailah dia anismi, tentang namanya, wasmi abi, nama bapaknya. Fa in kana ghaiban, kalau dia lagi ghaib maksudnya safar, hafiltahu, engkau bisa menjaganya. Menjaganya maksudnya menjaga keluarganya yang ditinggal. Wa in kana maridun, kalau dia sedang sakit, uttahu, engkau bisa menjenguknya. Wa in mata, kalau dia mati, syahidtahu, engkau bisa menyaksikan atau menghadiri jenazahnya. Hadis ini juga dhaif. Tapi isinya bagus ya, ini masalah muamalah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kalau kita punya kenalan itu hendaknya tahu siapa namanya. Karena kalau nggak tahu namanya, suatu saat dia mati, kita dikasih tahu ada fulan mati, kita nggak peduli, padahal itu teman kita. Misalnya nih, saya di sini harus tahu siapa namanya pemimpin masjid ini, Ustadz Ari misalnya. Nah, nanti ada informasi Ustadz Ari mati, ya saya bisa hadir. Tapi kalau ada informasi Ustadz Ari mati, saya nggak tahu Ustadz Ari itu siapa, padahal setiap hari ketemu. Nah, ini aneh seperti ini. Nah, maka ini apa? Sesuatu yang kurang baik, karena kita tidak bisa menjaga hak-haknya saudara kita. Kalau dia sakit, kita dikasih tahu juga nggak paham siapa yang sakit, padahal selalu ketemu. Ini adab saja, bukan sesuatu yang wajib, tetapi suatu husnul khuluq. 334. Idza amanaka ar-rajulu, apabila seseorang itu memberikan keamanan kepada engkau, ala damihi, terhadap darah dia, fala taqtulhu, maka janganlah engkau membunuhnya. Hadis ini dhaif juga sanadnya. Maksud hadis ini adalah melenyapkan adat jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah kalau ada keluarganya yang dibunuh, maka si pembunuh itu kan ada suruh milih dua kan, dikisos atau membayar diat. Nah, orang jahiliyah kadang-kadang curang. Setelah dia pilih membayar diat, kemudian dikasih aman darahnya, sudah silahkan kamu bayar diat, darahmu aman, tidak akan saya bunuh, santai aja, tenang aja, kalau keluar rumah tenang aja. Nah, nanti setelah dia bayar diat, ternyata kalau ketemu dengan orang itu di jalan sedang sendirian, dibunuh juga. Nah, berarti curang. Sudah ngambil diatnya, bayar onta 100 onta, kemudian dia masih membunuh pembunuh tadi. Nah, ini berarti menyelisih perjanjian. Nah, seperti inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, dia mendapatkan siksaan yang pedih. Apa maksudnya melampaui batas ini? Melampaui batas tadi, sudah mengambil diat 100 ekor onta sudah diambil sebagai ganti rugi dari nyawa yang melayang, tapi masih membunuh si pembunuh tadi. Nah, ini seperti ini, tidak melampaui batas. 335. Idzab taghaitum, apabila kalian itu mencari al-ma'ruf, kebaikan, fatlubuhu, maka carilah kebaikan itu inda, pada hisanil wujuh, orang-orang yang wajahnya ganteng. Jadi kebaikan itu biasanya ada pada orang yang wajahnya apa? Ganteng. Berarti sebaliknya apa? Yang wajah elek berarti apa? Ahli keburukan. Ini secara ceton nih hadis ini. Makanya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Nah, secara makna saja sudah kita ketahui nih. Mosok kebaikan berkaitan dengan wajah. Banyak orang wajahnya jelek tapi akhlaknya baik. Banyak juga orang yang wajahnya ganteng tapi apa? Akhlaknya ndugal. Nah, sehingga wajah itu bukan jadi pedoman. Pokoknya kalau ganteng berarti akhlaknya baik, enggak begitu. Maka kalau ada seorang laki-laki melamar perempuan, jangan hanya lihat wajahnya saja. Wajahnya ganteng berarti akhlaknya baik berdasarkan hadis ini. Nah, itu kan hadis dhaif. Hadis dhaif enggak bisa dijadikan pedoman. Saya punya teman di Yogyakarta. Dia cerita malam-malam dia naik sepeda ontel. Zaman dulu masih banyak yang ontel. Nah, kemudian pedalnya jatuh. Nah, kemudian ada orang-orang yang gondrong, yang tatoan gitu, kemudian lari mendekat dia malam-malam padahal itu. Wah, dia udah siapkan bogem, wah kayak emeh nyerang kau kayaknya. Ternyata sampai di situ mereka bertanya, ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Wah, masya Allah, dia langsung merasa bersalah, udah nyiapkan pukulan ternyata mau membantu. Jadi ternyata orang gondrong tidak selalu jelek, orang tatoan tidak selalu apa? Jelek. Ternyata mereka lari untuk membantu orang yang sepedanya rusak ini malam-malam hari.
336, idza apabila ubtilia diberi ujian ahadukum salah satu kalian bil qada menjadi qadhi, menjadi hakim bainal muslimin di antara umat Islam, fala yaqdi maka jangan memberikan keputusan wa huwa ghadban dalam keadaan sedang marah, wal yusawi dan hendaklah dia menyamakan bainahum antara mereka maksudnya orang yang sedang berperkara, fin nazar dalam masalah melihat, wal majlis dalam masalah tempat duduk, wal isyarah dalam masalah memberikan isyarat. Hadis ini dhaif tetapi isinya sesuai dengan keadilan, bahwa seorang hakim itu harus adil dalam segala hal. Melihat kepada A dan B yang berperkara, melihatnya harus sama, jangan kepada yang satu melotot, kepada yang satu pandangannya redup. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dia sudah cenderung kepada salah satunya, nggak boleh. Demikian juga duduknya yang satu ditaruh di kursi, satunya di bawah, nggak boleh, harus adil, sama-sama di atas, kanan kiri misalnya, yang adil. Demikian juga kasih isyarat juga begitu, yang adil. Kemudian masalah ini wa huwa ghadban, tidak boleh seseorang itu memberikan keputusan hukum ketika marah. Ini kita temukan hadis yang sahih. Wa huwa ghadban. Hadis riwayat Imam Muslim. La yahkum ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian memberikan hukum keputusan baina tsnain antara dua orang, wa huwa ghadban dalam keadaan penuh kemarahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahih. Kenapa tidak boleh memberikan hukum ketika marah? Karena biasanya tidak bisa mikir secara normal sehingga keadilan jauh darinya. Karena itu para ulama mengatakan segala perkara yang menyebabkan tidak bisa mikir normal hukumnya sama dengan marah, tidak boleh memberikan hukum. Misalnya lagi sangat lapar, nggak boleh duduk memberikan hukum. Ali bin Abi Thalib itu pernah ketika didatangi oleh seseorang yang berperkara, dia mengatakan tunggu sebentar, kemudian dia masuk rumah. Setelah selesai masuk rumah beberapa saat kemudian keluar, baru kemudian duduk untuk memberikan keputusan hukum kepada orang yang berperkara. Maka murid-muridnya merasa heran, wahai Imam Ali, jarang engkau seperti ini. Engkau biasanya apapun masalah gampang diselesaikan. Memang Ali kan terkenal cerdas. Jadi setiap ada masalah langsung, nggak perlu mikir-mikir. Pokoknya selesai masalah, langsung jawabannya ada di otaknya. Nah maka beliau mengatakan, ini kasusnya lain. Saya tadi kebelet pipis. Nah, maka kalau saya kebelet dalam kondisi sudah terdesak begini, mikir nggak bisa normal. Nah, maka saya selesaikan hajat saya dulu. Masuk ke kamar kecil, selesaikan hajat. Nah, pikirannya sudah tenang, baru kemudian duduk untuk memberikan hukum. Dalam kondisi sangat sedih nggak boleh. Dalam kondisi sangat gembira tidak boleh. Sangat lapar, sangat kenyang, apapun. Pokoknya kondisi yang terlalu sangat yang bisa merusak otak pikiran seseorang tidak boleh menjadi atau memutuskan hukuman pada saat itu. 337. Tapi hukumnya makruh kalau menurut para ulama, tidak sampai kepada haram. Idza apabila abrattum, kalian itu mengutus ilayya kepada saya baridan, seorang utusan, faba'athuhu, maka kirimlah orang tersebut hasanal wajh, yang cakep wajahnya, hasanal ism, yang cakep namanya. Hadis ini hasan. Hadis ini bukan berarti orang yang wajahnya cakep kemudian namanya bagus pasti dia orang baik, enggak begitu. Maksud hadis ini adalah Nabi tafaul. Tafaul itu apa? Mengharapkan kebaikan dari nama yang terdengar oleh kita. Kita baru keluar rumah, tiba-tiba ada suara mengatakan selamat, selamat. Nah, maka kita tafaul, wah insya Allah safar saya selamat. Nah, itu namanya tafaul. Nah maka Nabi sukanya tafaul, sehingga kalau dikirim orang jangan kirim yang namanya jelek. Dikirim orang, ditanya, kamu kiriman dari mana? Oh dari sana. Namanya siapa? Nama saya Guntur misalnya. Wah ngeri nih, kena Guntur, kena beledek, nah, jadi rusak. Nah, maka beliau sukanya itu yang namanya baik-baik. Sehingga ketika ditanya namanya siapa, Hasan, nah, beliau mengatakan insya Allah perkaranya juga akan Hasan, akan baik. Dan ternyata menurut para ulama, dari dalil-dalil yang sangat banyak kita temukan bahwa nama itu ada pengaruhnya terhadap si pemilik nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad.
ternyata pengaruhnya untuk beliau sangat besar juga. Beliau selalu Muhammad, selalu terpuji, amalannya tidak pernah tercela. Karena itu jangan kasih nama untuk anak kita nama-nama yang tidak ada artinya, atau nama yang artinya jelek, nggak boleh. Dulu kan pernah ada perang tanding ya, pada perang Badar itu yang maju orang muslim namanya menunjukkan kemenangan 3 orang, orang kafir yang maju semuanya namanya menunjukkan kekalahan. Yang muslim ini Ali, Hamzah, Ubaidah. Ali orangnya tinggi, tinggi berarti menang ya, karena sing musuhnya cendek kalah. Hamzah artinya singa, singa menang. Ubaidah hamba Allah ya, menang, ditolong Allah. Sementara musuhnya bernama Syaibah, Utbah, sama satu lagi adalah Walid. Syaibah itu uban, istuwa, gampang kalah. Utbah tercela, perang kalah tercela. Satu lagi Walid, cah cilik perang ya mesti kalah. Jadi nama-namanya aja sudah menunjukkan kekalahan. Sehingga dalam perang tanding tadi semua si kafir ini mati, sementara semua si muslim ini kembali dalam keadaan masih bernyawa, masih selamat. Nah, maka jangan kasih nama tanpa arti atau yang artinya jelek. Kesimpulannya nama adalah doa. 338. Idza apabila abaqa minggat al-abdu seorang budak, yaitu minggat dari majikannya, lam tuqbal lahu salatun, maka tidak diterima salatnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Yang dimaksud tidak diterima itu maksudnya adalah tidak ada pahalanya. Tetapi kalau sahnya tetap sah. Karena masalah sahnya salat atau tidak itu berkaitan dengan syarat sama rukun. Syaratnya misalnya apa? Wudu. Nah, dia sudah wudu. Rukun misalnya apa? Ya itu rukun-rukun salat seperti baca Fatihah dan sebagainya. Nah, rukunnya syaratnya udah dilakukan, berarti udah sah. Tapi salatnya tidak diterima, artinya tidak ada pahalanya. Kenapa? Dia lakukan maksiat. Maksiatnya minggat dari majikannya. Nah, maka Islam ini sangat-sangat mengajarkan keteraturan. Kalau ada seorang sebagai budak, tapi dia muslim, dia paham kalau saya minggat nanti salat saya nggak diterima, nggak akan dia minggat. Nah, maka enak Islam ini mengatur semuanya sehingga urusan masyarakat semuanya akan tertib karena sudah diatur oleh Islam. Baik majikannya tidak diperbolehkan memukul, mencambuk budaknya dengan sangat keras sampai mematikan misalnya. Nah, demikian juga budaknya tidak boleh minggat dari majikannya. 339. Idza apabila ata mendatangi ahadukum salah satu kalian ahlahu keluarganya, maksudnya jima, thumma arada kemudian ingin ayyauda untuk mengulangi lagi, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu sebelum mengulangi lagi. Hadis riwayat Muslim. Falyatawadda ini adalah perintah. Perintah ini menurut mayoritas para ulama adalah sunnah, sehingga tidak wajib untuk berwudu. Dan seandainya tidak berwudu tetapi hanya mencuci atau membasuh kemaluan, itu dia sudah mendapatkan aslus sunnah, tetapi sunnah yang dia dapatkan tidak sempurna. Jadi kalau mau sempurna, sebelum mengulangi lagi wudu. Tetapi seandainya hanya membasuh kemaluan, itu sudah dapat sunnah, karena kata-kata yatawadda, wudu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna membasuh. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah wudu seperti wudu ketika salat. Karena dalam riwayat Baihaqi jelas wudu'aka lis-shalah. Wudulah seperti wudumu ketika akan salat. Mungkin orang bertanya-tanya, orang junub disuruh wudu, fungsinya apa ini? Karena junub tidak bisa lenyap dengan apa? Wudu. Nah, maka jawabannya adalah 2. Yang pertama, wudu memang tidak melenyapkan junub, tetapi meringankan. Sehingga Nabi mensunahkan kalau kita sedang junub, kita mau tidur lagi, nggak apa-apa silahkan tidur, tapi wudu dulu supaya junubnya jadi ringan. Karena dikhawatirkan kita malam itu mati dalam keadaan bawa hadas besar. Nah, ini kurang sempurna seperti ini. Nah, maka diringankan junubnya. Jawaban yang kedua di sini disebutkan zada, ditambahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi. Ada tambahan hadisnya, fa innahu, karena sesungguhnya wudu itu angsyatu, lebih menggairahkan, lil audi, untuk mengulangi hubungan intim. Nah, ini ilmu dewasa. Nah, bagi yang belum menikah, ini sedia payung sebelum hujan.
Bagi yang sudah menikah maka ini diamalkan, pasti mendapatkan pahala kalau ada niatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, idza apabila ata mendatangi ahadukum salah satu kalian ahlahu istrinya falyastatir, hendaklah dia menutupi diri ya, pakai kain atau pakai jarik. Wala yatajarradan, dan janganlah keduanya itu bertelanjang bulat, tajarruda seperti telanjangnya al-airaini. Al-airaini itu adalah dua keledai. Hadis ini derajatnya dhaif. Kalau As-Suyuti mengatakan hasan, ini melihat sanadnya semuanya dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga tidak bisa kita melarang. Tapi kalau hanya bab adab saja bisa. Karena kalau kita telanjang bulat ini, kalau orang yang sangat malu kepada para malaikat, dia merasa bahwa sekelilingnya masih ada malaikat yang menyertai dia kanan kiri, yang menulis amal dia itu. Nah, maka dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kalau kita telanjang bulat pada saat hubungan, maka malaikatnya jadi malu, akhirnya keluar. Nah, karena malaikatnya malu keluar, dikhawatirkan setan yang nimbrung. Tapi riwayat itu juga dhaif. Jadi ringkasnya, hadis-hadis tentang larangan telanjang bulat saat hubungan intim tidak ada yang sahih. Maka untuk dijadikan hukum nggak bisa. Tapi untuk bab adab saja nggak ada masalah. Jadi kalau melakukan gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya. 341. Bahkan saya baca para ulama itu mengatakan disunnahkan juga untuk nutupi kepala. Jadi kepalanya dikerukupi pakai kados kudung. Kemudian juga disunahkan untuk tidak berkata-kata apapun juga. Ini semuanya hadisnya dhaif, nggak ada yang sahih. 341. Idza apabila ata mendatangi ar-rajulu seorang laki-laki al-qauma suatu qaum, faqalu lahu, lalu mereka mengatakan kepadanya marhaban, selamat datang. Famarhaban bihi, maka selamat datang untuk dia yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, yauma yalqa rabbah, pada hari dia berjumpa dengan Rabbnya. Maksudnya dia besok di hari kiamat juga akan disambut dengan marhaban. Wa idza atar rajulul qauma, dan apabila seseorang mendatangi suatu kaum, faqalu lahu, lalu mereka mengatakan kepadanya quhtan. Quhtan itu orang yang tidak punya kebaikan. Quhtan itu arti asalnya adalah hujan enggak turun. Maka orang ini diibaratkan apa? Qahtan. Qahtan. Orang ini diibaratkan seperti enggak punya hujan yang turun, enggak punya kebaikan. Karena hujan ini kan suatu kebaikan, menyebabkan suburnya tanaman dan sebagainya. Ini orang enggak punya kebaikan sama sekali. Maka disambut dengan kata-kata qahtan, ya, wis wong elek iki. Fa qahtan lahu, maka jelek bagi dia yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi maksudnya kondisi hari kiamat kita sesuai dengan kondisi kita di dunia. Kalau orang-orang menganggap kita baik sehingga kalau kita datang disambut, maka insya Allah nanti baik juga, masuk jannah. Kalau orang menganggap kita jelek, kita datang disambut wong elek teko, nah, berarti besok di hari kiamat juga disambut dengan neraka. Naudzubillah. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan meremehkan perkataan orang. Orang ngomong itu kan karena melihat kita kan. Nah, maka kalau ada orang ngomong itu kita perhatikan, benar nggak ucapannya. Kalau ucapannya benar, kita perbaiki kondisi kita yang diralat oleh orang tersebut. Tapi kalau ucapannya salah, udah nggak usah dipedulikan. Misalnya ada orang mengatakan kamu Syiah, kita perhatikan, benar nggak saya Syiah? Kalau benar Syiah, nah lepaskan Syiahnya, sesat itu. Tapi kalau tidak, rasa digagas. Orang ngawur nggak usah digagas. 342. Idza apabila ata ahadukum, salah satu kalian mendatangi al-ghaid, kakus kamar kecil, fala yastaqbilil qiblah, jangan menghadap kiblat, wala yuwalliha dhahrah, jangan membelakangi kiblat dengan punggungnya. Walakin akan tapi syarriqu, menghadaplah ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke arah barat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disampaikan Nabi di dalam kota Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Sehingga orang Madinah kalau BAB disuruh menghadap timur sama barat supaya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Nah, maka hadis ini untuk orang Indonesia diganti, walakin akan tetapi syammilu, menghadaplah ke arah syamal, ke arah utara,
wa au jannibu, atau menghadaplah ke arah selatan kalau BAB. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. 3 mazhab berpendapat bahwasanya kalau jumhur berpendapat bahwasanya kalau ini adalah di tempat yang bangunan tertutup, maka hadis ini tidak berlaku. Ini berlakunya hadis ini untuk tempat yang terbuka, misalnya di padang pasir. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tempatnya sudah tertutup, kayak kakus-kakus yang ada di kita sekarang ini, nggak ada masalah menghadap ke arah kiblat. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan hadis ini umum, berlaku untuk dalam ruangan maupun juga di tempat yang terbuka. Saya pribadi cenderung kepada cenderung kepada pendapat mayoritas para ulama bahwasanya ini khusus untuk larangannya untuk tempat yang terbuka, supaya kita bisa menggabungkan antara hadis-hadis yang lain. Karena kalau kita pilih pendapat yang tadi bahwasanya di tempat tertutup juga terlarang, ternyata Nabi pernah melakukannya di tempat tertutup, beliau membelakangi ke arah kiblat. Nah, berarti apa? Bisa digabungkan antara keduanya sehingga boleh. Kemudian ada satu hal yang baru yang mungkin jarang disampaikan. Nah, ini perlu disampaikan. Apa itu? Saya bacakan karena ini memang sesuatu yang jarang disampaikan. Wa hadza kulluhu, hukum ini semuanya yang kita bahas tadi, fi ghairil mu'addili dzalik, untuk tempat yang belum disiapkan untuk BAB atau BAK. Amma fihi, adapun tempat yang sudah disiapkan untuk BAB atau BAK, fala hurmata wala karahata, maka enggak haram, enggak makruh sama sekali untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat. Ini penjelasan para ulama. Jadi ringkasnya, yang diperselisihkan tadi tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi, itu kalau buang hajatnya itu di tempat yang tidak disiapkan untuk itu. Kayak misalnya di pinggir jalan, tiba-tiba nempel tembok. Nah, itu tempat yang tidak disiapkan untuk apa? Buang hajat itu. Itu berlaku hadis ini, jangan menghadap arah kiblat, jangan membelakangi arah kiblat. Tapi kalau sudah disiapkan untuk buang hajat, meskipun tempatnya terbuka atau tempatnya tertutup, sama aja hadis ini nggak berlaku. Jadi misalnya kita masuk kakus kita, nah, kakus kita udah rata-rata semuanya udah disiapkan untuk buang hajat, nah, maka di situ mau menghadap kiblat atau membelakangi nggak ada masalah. 343. Idza apabila ata datang alayya kepada saya yaumun, suatu hari, la azdadu fihi ilman, yang saya tidak bertambah ilmu padanya, yuqarribuni ilallah, yang mendekatkanku kepada Allah, fala burikali, maka tidak dibarokai bagi saya, fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, pada terbitnya matahari hari tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Yang terkenal ini bukan sabda Nabi, tetapi perkataan Aisyah. Jadi Aisyah punya motto, setiap hari saya harus tambah ilmu. Kalau saya tidak bertambah ilmu, maka berarti hari itu hari yang gak berkah. Nah, maka alhamdulillah di masjid ini ada pengajian, ini bisa menambah ilmu kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada majelis ilmu sekitar kita, bisa untuk nambah ilmu sehingga hari kita menjadi barokah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud ilmu? Para ulama sepakat yang dimaksud ilmu dalam dalil Quran maupun hadis itu maksudnya adalah ilmu syariat. Karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya ilmu syariat itu ringkasnya berputar pada 3 ilmu. 1 tafsir, 2 hadis, 3 fikih. Tafsir, hadis, fikih. Tafsir kalam Allah harus kita pelajari karena itu merupakan aturan hidup. Hadis sabda Nabi harus kita pelajari karena itu penjelasan dari Quran. Tafsiran untuk Quran ya hadis itu. Fikih harus kita pelajari karena itu adalah penjelasan para ulama terhadap tafsir sama hadis. Jadi ini 3 ini saling berkaitan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kita kan bukan ulama, mau memahami Quran hadis gimana caranya kalau tidak pakai penjelasan para ulama? Nah, maka fikih juga harus dipelajari. Fikih ini ringkasan dari Quran hadis yang sudah dibahas oleh para ulama, kemudian ringkasannya jadi fikih tersebut. Ini penjelasan siapa? Ibnu Hajar. Dia katakan ringkasnya ilmu itu 3 ini. Kemudian Imam Munawi memberikan komentar bahwasanya menurut beliau yang lebih tepat yang dimaksud hadis ini adalah al-ilmu billah,
ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kan ada dua kan? Ilmu terhadap Allah, mengetahui tentang Allah. Yang kedua adalah ilmu terhadap hukum-hukum Allah, mengetahui halal haram hukum-hukum Allah. Nah, seringkali orang itu hanya ngambil salah satu ilmu. Dia paham sekali tentang Allah, tapi hukum-hukumnya Allah kurang paham. Jadi kalau sama Allah sangat patuh kepada Allah, sangat tunduk, sangat takwa, tetapi hukum-hukum nggak begitu paham. Kayak orang-orang sufi misalnya, mempelajari masalah hukum kurang, sehingga mereka fokusnya mempelajari tentang Allah, bagaimana harusnya sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu ilmu yang kurang. Demikian juga kita yang seringnya ngaji Quran hadis tetapi tidak begitu perhatian bagaimana mengatur hati, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita taunya teori saja, ini halal, ini haram. Tapi karena takwanya kepada Allah kurang, akhirnya halal haram masih dilanggar. Tahu riba haram, tapi masih aja nekat pinjam duit dari bank. Padahal udah ngaji bertahun-tahun sejak dulu, sejak kuno tahun 90-an sampai sekarang. Sudah ngaji Quran hadis, tapi masih aja berani pinjam uang di bank. Kan aneh begini. Ini berarti karena dia pahamnya ilmu hukum Allah, tapi nggak paham ilmu tentang Allah. Nah, mestinya dua-dua ilmu ini kita kumpulkan. Ilmu tentang Allah kita pelajari sehingga betul-betul kita paham siapa kita ini di hadapan Allah, sehingga bisa takwa kepada Allah. Kemudian juga ilmu tentang hukum Allah dipelajari supaya kita tidak melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. 344. Idza apabila ata mendatangi ahadakum kepada salah satu kalian, khadimuhu pembantunya, bi ta'amihi dengan makanannya, qad kafahu yang pembantu itu sudah mencukupi majikannya tadi, ilajahu akan penggarapan makanan tadi, menggarap atau memasak atau membuatlah. Wa dukhanahu juga asapnya, falyujlishu ma'ahu maka hendaklah dia mendudukkan budaknya atau pembantunya tadi bersama dia makan bareng. Fa illam yujlishu ma'ahu kalau dia tidak mau mendudukkan dia bersamanya, falyunawilhu maka hendaklah dia memberikan kepadanya aklah apa uklah, aklatan satu suapan, au aklataini atau dua suapan. Hadis ini derajatnya sahih karena muttafaqun alaih. Uklah, uklatan atau uklatain, karena yang masyhur memang uklah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang majikan jangan sombong kepada budaknya. Budaknya sudah menggarap makanannya, memasakkan. Nah, maka sebagai balas jasa yuk duduk bareng sini, makan sama majikan. Ini yang paling utama. Majikan sama budak makan bareng dalam satu meja makan. Nah, ini suatu yang utama. Zaman dulu budak, kalau zaman sekarang nggak ada budak, maka ya sama pembantu. Pembantu kan biasanya ditempatkan di bawah gitu. Nah, ini enggak. Kalau kamu makannya di meja makan, maka pembantumu juga suruh makan bersama di meja makan. Kalau perasaannya nggak bisa, mosok pembantu satu meja makan sama saya. Perasaannya nggak bisa, ya sudah, falyunawilhu uklah, kasih satu suap dua suap. Atau misalnya kita suruh beli sate. Nah, jangan sampai hanya membelikan saja dapat baunya tapi rame lumangan, kasihan. Dia membayangkan wah ketok enak tenan, tapi makanan dia masih karak sama kerupuk, kasihan. Jadi Islam sangat teratur sekali, mengatur majikan, mengatur budak, semuanya diatur sehingga kehidupan menjadi bagus. 345. Idza apabila atakum datang kepada kalian karimu qaumin, orang yang mulia dari suatu kaum, fa akrimuhu maka muliakanlah dia. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang mulia maka hendaklah diberikan kedudukannya, kemuliaannya. Jangan sampai kita menyamaratakan sikap kepada satu orang dengan orang yang lain. Satu orang mulia tokoh namanya harus dihormati. Hadis ini berkaitan dengan Jarir, sahabat Nabi SAW. Ini perawinya kan an Jarir. Nah, Jarir ini adalah seorang raja pada waktu itu. Kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam, kemudian datang kepada Nabi SAW. Nah, Nabi langsung menghamparkan rida atau selendangnya supaya Jarir ini duduk di atas selendang tadi. Jarang Nabi melakukan seperti ini. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Ini yang masuk Islam bukan orang biasa ini. Ini adalah seorang raja masuk Islam. Nah, maka dimuliakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan Jarir ini adalah sahabat Nabi yang paling ganteng. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan inilah Nabi Yusuf di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking gantengnya. Nah, mudah-mudahan kita ketemu dengan Jarir bin Abdullah di jannah, di dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 346, idza atakum, apabila datang kepada kalian az-zair, orang yang berziarah, fa akrimu, maka muliakanlah dia. Hadis ini dhaif. Tapi ya maknanya benar. 347, idza apabila atakum, datang kepada kalian, man, orang yang tardawna, kalian ridhoi, khuluquhu, akhlaknya, wa dinahu, dan agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan putrimu yang dia lamar. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi, akan muncul fitnah di bumi, wa fasadun 'arid, dan kerusakan yang lebar, maksudnya kerusakan yang banyak. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada wali perempuan. Kalau ada laki-laki menikahi putrimu dan kamu lihat sudah sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu adalah khuluquhu wa dinahu. Yang disebut sekufu dalam bab nikah itu hanya satu aja, masalah agama. Masalah jabatan, masalah kekayaan, masalah pekerjaan, itu semuanya enggak dibahas oleh Nabi SAW. Anakmu orang cantik, yang datang itu orangnya enggak ganteng, tapi agamanya baik, dan anakmu mau, ya sudah, enggak ada masalah. Kalau anaknya enggak mau, ya jangan dipaksa, cantik kayak apa elek, jangan dipaksa begitu. Tapi kalau dia agamanya baik, anak perempuan kita mau, enggak ada masalah. Zawiju, nikahkan. Anak perempuan kita putih, yang melamar ini reng tunteng kayak Bilal bin Rabah, nggak ada masalah asalkan akhlaknya baik, agamanya baik, dan anak kita mau. Kalau tidak mau ya jangan dipaksa, karena setiap orang itu mempunyai kecenderungan. Saya cenderungnya suka yang gemuk, maka dia pasti cari istri yang gemuk. Saya cenderungnya suka yang putih, dia cari istri yang putih. Nggak ada masalah begitu, tidak dilarang dalam Islam. Maka kafaah, yaitu sekufu dalam bab nikah, hanya ini aja, khuluquhu wa dinahu, akhlak dan agama. Akhlak sama agama, apakah ini satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Diperselisihkan. Yang zahir adalah bahwa ini dua hal yang berbeda. Kalau agama itu misalnya ketaatan, yaitu sholat ke masjid berjamaah 5 waktu, itu agama. Kalau akhlak itu misalnya orang yang cepat emosi dan orang yang tidak cepat emosi, orang yang suka cepat main pukul dan orang yang tidak cepat main pukul, itu berkaitan dengan akhlak. Nah, maka di sini dinahu wa khuluquhu, dua yang diperlihatkan, yang diperhatikan. Agamanya baik enggak? Salatnya genah enggak? Oh, salatnya genah. Puasanya genah, ngaji Quran genah. Berarti itu agamanya. Nah, kalau akhlaknya belum tentu. Kalau akhlaknya kurang bagus, dia agamanya genah tapi dalam bab akhlak kurang, maka boleh saja untuk apa kita tolak dari sebab itu. Sebenarnya kamu agamanya baik, saya lihat bagus ya, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, jidatnya ireng, tapi kok ora tau senyum blas ngono. Engko dadi bojone anakku mesake ngono, ora tau disenyumi blas, susah hatinya terus. Nah, berarti dalam hal akhlak apa? Kurang. Nah, maka nggak ada masalah kalau itu ada kekurangan dalam hal akhlak kemudian tidak diterima, nggak ada masalah. 348, idza atakumus sa'il, apabila datang kepada kalian peminta-minta, fad'u, maka letakkanlah fi yadihi, dalam tangannya, walau meskipun dhilfan. Dhilfan itu adalah kakinya kambing, tapi bukan kaki semuanya, telapak kakinya kambing, muhraqon atau muharraqon, yang sudah dibakar. Telapak kaki kambing sudah dibakar, bisa dimakan apa benar? Enggak bisa, telapak kakinya loh. Kalau kakinya dari paha sampai telapak kaki itu bisa dimakan, tapi kalau hanya telapaknya tok nggak bisa dimakan. Maka maksud Nabi ini adalah mubalaghah. Jadi jangan sampai ada orang minta-minta pergi tanpa dapat apa-apa dari kita, maksudnya begitu. Dia perlunya misalnya, saya butuh uang 1.000, saya sangat perlu sekali. Ternyata uang 1.000 kita nggak punya, dapatnya adanya uang 100 rupiah. Udah kasih, nggak apa-apa. Saya nggak punya kecuali 100 rupiah.
Jangan karena dia minta 1.000 kita nggak punya kemudian nggak dikasih apa-apa. Nah, udah punyanya apalah kasihkan. Maaf saya nggak punya duit, punyanya roti, kasihkan roti. Jadi dia pergi dalam keadaan mendapatkan sesuatu kebaikan dari kita. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. 349, idza tasa'a thawb, apabila baju itu longgar, fata'attaf bihi ala mankibai, maka berkerubutlah dengannya pada kedua pundakmu, ditutupi. Tsumma shalli, kemudian salatlah. Wa in daqa an dzalik, tetapi kalau sempit dari itu, fashudda bihi haqwaq, maka ikatlah dengannya pada hiqwaq, yaitu apa namanya? Sini bagian pinggang. Tsumma shalli, kemudian salatlah bi ghairi ridain, tanpa selendang. Ini hadis disampaikan oleh Nabi untuk orang-orang miskin zaman dulu. Dulu kain itu kan sangat mahal, sehingga jarang orang itu punya pakaian yang panjang. Pakaiannya belum berbentuk seperti yang kita pakai, tapi masih kain biasa kotak begitu. Nah, kalau kainnya lebar bisa dikerubutkan, diikatkan di sini sehingga tertutup seluruh badannya. Bisa salat semuanya tertutupi dari badan atas sampai bawah. Kalau kainnya sempit, nah, dikerubutkan sini nggak bisa. Nanti ketika ruku maka akan naik kainnya, nah, kelihatan titiknya dari belakang. Nah, maka supaya tidak begitu, suruh pakai sarungan saja. Jadi dalam keadaan telanjang dada sholat sah. Tapi untuk orang-orang dulu loh Pak. Kalau untuk zaman sekarang jangan neko-neko. Pokoknya hadis ini menunjukkan bahwa telanjang dada sah. Maka kita suatu saat sholat ke masjid ini sarungan tok. Orang kelambi ini neko-neko namanya. Jadi hadis ini penerapannya pada masa dulu ketika masih banyak orang miskin, baju masih mahal. Sekarang baju sudah murah, meriah. Nah, maka yang berlaku hadis yang sebelumnya tadi, nikmat Allah harus tampak pada kita. Apa hukumnya kalau kita sholat dalam keadaan mangkibain, ya, kedua pundak tidak tertutupi, sementara kita punya kain yang bisa untuk menutupi? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, pundak ini tidak termasuk aurat, sehingga seandainya kita melakukan sholat pundak tidak tertutupi padahal kita punya kain yang lebar, ini tetap sah sholatnya. Hanya kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelisih mereka Imam Ahmad, beliau mengatakan sholatnya tidak sah. Mari kita lihat hadis yang lain. Atiqaihi, idza shalla ahadukum, apabila seseorang salat fi thawbin wahid, pakai satu baju, falyukhalif bi tarafaihi ala atiqai, maka hendaklah dia tutupi, yaitu dengan menyelempangkan kedua ujungnya, tutupi pada kedua pundaknya. Ini perintah Nabi, ya. Perintah untuk menutupi kedua pundak. Nah, berarti kalau tidak ditutupi melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Imam Ahmad mengatakan melanggar perintah berarti salatnya apa? Tidak sah. Tapi kalau mayoritas para ulama katakan ini bukan aurat, sehingga tetap sah salatnya. Hadis terakhir 350. Idza apabila athna 'alaika jiranuka, tetangga-tetanggamu memuji kepadamu, annaka muhsin, bahwasanya engkau itu orang baik. Baik ini maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta muhsin, maka memang kamu itu orang baik. Wa idza athna 'alaika jiranuka, dan apabila menyebut kepadamu tetangga-tetanggamu, annaka musi, bahwasanya kamu itu orang jelek, maksudnya tidak taat kepada Allah, fa anta musi, maka kamu memang orang jelek. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tetangga-tetangga kita itu adalah merupakan lisannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, Allah mensikapi kita atau menilai kita bagaimana itu sesuai dengan lidahnya tetangga-tetangga kita. Tetangga kita mengatakan kita orang yang baik, berarti kita orang baik. Mereka mengatakan kita orang jelek, berarti mereka apa? Berarti kita memang orang yang jelek. Maka masalah ini harus kita perhatikan. Kalau kita mendengar selentingan-selentingan orang mengatakan kita jelek karena melakukan ini, melakukan itu, nah, kita perhatikan benar nggak perkataannya. Kalau benar kita perbaiki. Kalau tidak ya sudah, kita lanjutkan saja. Mungkin itu ada orang yang iri sama kita kemudian mengisukan perkara-perkara yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa